Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing tentang konsep balance scorecard. Dalam mengelola perusahaan sebagai CEO, ingin mengetahui performance perusahaannya. Dan untuk mengetahui performance perusahaan, diperlukan pengukuran. Ukuran yang paling banyak digunakan adalah laporan keuangan dengan segala analisisnya, seperti gross profit margin, net profit margin, debt to equity ratio, inventory turnover. Ternyata ukuran tersebut tidak dapat digunakan untuk melihat prospek jangka panjang perusahaan. Misalnya, perusahaan memberikan training pada karyawan yang dapat menyebabkan peningkatan produktivitas pada saat training selesai. Di dalam laporan keuangan, training adalah biaya. Hasil dari biaya tersebut tidak dapat dilihat dalam laporan keuangan. Atau dengan kata lain, dampak dari dikeluarkannya biaya training tidak akan terlihat di dalam laporan keuangan. Padahal, training ini kalau sudah selesai dan karyawan mengerti cara menjalankan peralatan dengan benar, maka tingkat produktivitas akan naik. Akibatnya, biaya produksi akan turun. Norton dan Kaplan pada saat menyelenggarakan suatu research study yang disponsori oleh beberapa perusahaan tentang measuring performance in the organization in the future di tahun 1990, mereka merasakan bahwa pengukuran performance tidak cukup hanya menggunakan ukuran financial performance. Kebetulan ada peserta yang menggunakan corporate scorecard untuk mengukur produktivitas seperti berapa lama mengantar barang ke customer, kualitas dan lamanya membuat suatu produk, efektivitas pembuatan suatu produk baru. Dari diskusi yang panjang, akhirnya digagaslah balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif: financial perspective, customer perspective, internal perspective, dan learning and growth perspective. Mengapa dikatakan balance? Apa yang balance? Financial dan customer adalah sumber uang masuk, sedangkan internal process dan learning and growth adalah uang yang dikeluarkan. Antar perspektif ini ada sebab dan akibat. Jadi dari setiap perspektif itu mempunyai goal yang juga ukuran keberhasilan dari goal tersebut. Pada gambar, terlihat bahwa peningkatan kemampuan karyawan pada learning and growth akan mengakibatkan peningkatan kualitas proses dan mempercepat waktu proses. Peningkatan ini disebabkan karena keterampilan atau skill karyawan naik. Akibat dari kualitas produk yang meningkat dan proses yang lebih cepat, maka penyampaian barang ke customer bisa tepat waktu. Pengiriman yang tepat waktu dan kualitas produk yang baik akan meningkatkan customer loyalty, dan dari customer loyalty akan meningkatkan ROCE. ROCE ini singkatan dari Return of Capital Employed atau pengembalian modal yang digunakan. Beberapa ukuran yang dapat digunakan seperti tadi sudah dikatakan tentang ROCE. Rumusnya adalah EBIT dibagi dengan total asset dikurang dengan current liabilities. EBIT singkatan dari Earning Before Income Tax atau revenue sebelum pajak. Untuk mengukur customer loyalty dapat digunakan dengan Net Promoter Score atau dikenal dengan NPS. NPS ini didapat dari total of promoter dibagi dengan total percentage of distractor. Maksudnya adalah promotor adalah orang yang membeli produk kita dan mau mereferensikan ke teman-temannya. Sedangkan total distractor adalah orang-orang yang tidak puas dengan produk kita dan mengatakan kepada teman-temannya. Repurchase ratio. Repurchase ratio ini dihitung dari customer yang beli lebih dari 1 kali dibagi dengan jumlah customer. Kemudian ada lagi on time delivery. On-time delivery ini diukur dari berapa banyak keterlambatan pengiriman dibandingkan dengan 100 pengiriman. Jadi kalau kita mengirimkan 100 paket, kemudian ada 5 paket yang terlambat, maka on-time delivery rate-nya adalah
95%. Kualitas proses dapat diukur dengan berapa jumlah defect atau rusak dalam ratusan unit. Dan proses cycle time dapat diukur dengan berapa lama melakukan proses dan berapa persen akan ditingkatkan waktu prosesnya. Employee skill bisa diukur dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Dan banyak tentunya ukuran-ukuran lain yang bisa kita gunakan tergantung dari goal yang kita sudah set. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Semoga sharing ini bermanfaat. Minggu depan saya akan membahas tentang Balance Scorecard Framework.